Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum lillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'il qur'ana ala kulli hal. Yalah. Iqra'il qur'ana, baca olehmu akan Quran ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Maksudnya keadaan itu bisa berdiri, berduduk, berjalan, berdiri, berduduk, berjalan, buka dan selainnya, berabah, berhiring, bertilantang. Boleh saja membaca Quran itu dalam keadaan apapun. Illa kecuali wa anta junubun, ikam dalam keadaan junub. Maka haram hukumnya membaca Quran itu ketika junub, ketika haid bagi bini-bini dengan niat membaca Al-Quran. Dengan niat membaca Al-Quran. Adapun apabila berniat zikir. Apabila berniat zikir, maka ulama mutaakhirin memuktamadkan boleh walaupun dengan sabigian Al-Quran. Dan ini patut diperpegangi terutama bagi para penghafal Al-Quran, yang mana bila kadeta baca Quran sawat nang saat minggu, apalagi setengah bulan haidnya, banyak hilangan hafalan Qurannya, maka diperkenankan, bahkan dianjurkan bagi mereka untuk mengumpati fatwa ini. Boleh membaca Quran bagi orang haid. Kalau junub itu kan satu menit aja mandi selesai. Boleh membaca Quran bagi orang junub, bagi orang haid, itu dengan niat zikir. Dengan niat zikir, walaupun sahataman Quran dibacanya. Asal jangan menjapai Quran, ini kesanang bahapal nih Quran, bahapal Quran. Nah, jadi di sini Nabi menyuruh kita untuk selalu membaca Quran atas setiap keadaan. Karena dalam Al-Quran itu, pada Al-Quran itu ada semacam candu yang apabila kita telah mendapatkan candu itu, kita akan selalu ingin baca Quran. Kita akan selalu rindu hendak membaca Quran kayak orang kecanduan. Nah, amun Quran itu bila kita dapat candu Quran, hendak baca Quran terus. Hendak baca Quran terus dan kadada dulaknya. Tak boleh Quran. Tamat boleh kadada dulaknya. Kalau buku kisah, kisah Wiru Sabling, kisah nang apakah? Itu bila tahu ulang-ulang kisah muyak, bila tahu bulik-bulik kisah muyak. Tapi kalau Quran dari Fatihah sampai An-Nas buliki pulang, ada muyaknya, bahkan semakin lezat. Kalau kita tuh kada nyaman dalam baca Quran, berarti diri kita ini ada masalah. Apalagi dalam sehari, 2 hari, seminggu, sebulan kada tegetuk Al-Quran, kada terbuka Al-Quran, berarti kita ini dalam masalah. Ada penyakit hati ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'il qur'ana fi kulli syahrin, baca ulihmu akan Quran tu setiap bulan sahatam amun kawa. Iqra'hu, baca ulihmu akan Quran fi 20 lailatan, pada 20 malam sahatam bila kawa. Iqra'hu fi 10, baca ulihmu akan Quran pada 10 malam sahatam bila kawa. Iqra'hu fi 7, baca ulihmu akan Quran pada 7 malam sahatam amun kawa. Jadi batamat itu bagus subuh Kamis. Jadi subuh Kamis hatam.
Wala tazid ala dzalik, jangan kau tambahi atas itu misalnya 3 hari sahatam. Nah, bagi ukuran orang awam nang kayak kita itu kurang baik karena kita kadada tafakkurnya. Bacaannya pun bisa tersalah-salah, kehendakan mencapai target lalu baca mencaracet, baca bercapat-capat. Nah, lain kalau bubuhan wali, orang wali itunya mereka sekali membaca itu sudah tafakkurnya luar biasa. Sehingga orang-orang wali itu ada nang sahatam sehari, ada 2 hatam sehari. Ada nang 4 hatam sehari, ada nang 8 hatam sehari. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman Segab, sidin 8 kali hatam saban hari. 4 kali siang, 4 kali malam. Itu Al-Habib Abdurrahman Segab bin Muhammad Maulad Dawilah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'il Qur'an fi 40. Baca olehmu Quran pada 40 malam. Bisa juga lebih dari sebulan, enggak ada apa-apa. Iqra'il Qur'an fi 50. Baca olehmu Quran pada 5 hari. Nah, ini khitabnya kelain orang pulang Nabi itu memadahi sahabat itu berbeda-beda tergantung siapa nang dipadahi sidin. Nah, makanya aku bubuhan wali itu ada nang bahkan sehari hatam. Bahkan di sini iqra'il Quran fi 3 in istata'ta, baca olehmu Quran sahatam fi 3 malam. In istata'ta, jika engkau sanggup ya Nabi. Nah, lebih pada itukah? Karena bubuhan sahabat itu mereka para wali-wali berdaan sahabat tuh, sahabat wali-wali berdaan, cuma derajat mereka berbeda-beda. Cuma secara Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tinggi makam sahabat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu paling tinggi makam sahabat. Paling tinggi makam sahabat Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi mengatakan, "Lawuzina imanu Abi Bakrin ala imani ummati la rajaha." Seandainya ditimbang iman Abu Bakar atas iman beratan umatku, la rajaha, manang iman Abu Bakar. Seandainya iman beratan umat Rasulullah dikumpulkan, diandak di satu timbangan, iman Abu Bakar di timbangan yang lain, manang iman Abu Bakar Siddiq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'an ma nahak, fa illam yanhaka falasta taqra'u. Bacalah olehmu akan Quran, manahaka, sesuatu yang mencegah akan engkau dari maksiat. Fa idza lam yanhaka, maka apabila tidak mencegah itu akan engkau, bila ikam nih membaca Quran tapi maksiat rajin aja tetap Nabi, balasta taqra'uh, maka tidaklah engkau membaca akan Quran. Artinya ikam ni kada bujur-bujur membaca, kada mentafakuri apa yang ikam baca. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'il mu'awwidhati fi duburi kulli salatin. Bacalah surah-surah ta'awudz fi duburi kulli salatin, pada selesai tiap sembahyang. Surah-surah ta'awudz itu yanang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada juga yang sebagian menambah surah Ikhlas. Nah, jadi dibaca tuh surah Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu suruhan Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Qur'ana bil hazan fa innahu nazala bil hazani. Baca olehmu akan Quran itu dengan sedih. Fa innahu nazala bil hazan, karena Quran itu turun dengan kesedihan. Wah, pada gampang-gampang waktu nang proses turunnya Quran itu Rasulullah itu hendak dibunuh demi menyampaikan surah-surah Al-Quran itu. Ayo ikam. Jadi kita di lagu-lagunya itu sudah diatur Nabi. Lagu-lagunya sudah diatur Nabi. Jangan melaguakan Quran itu dengan lagu jepin, lagu dangdut. Jangan itu lagu keroncong. Biar kita kan bisa melaguakan
dengan lagu kari-kari yang terkenal itu. Tapi yang penting kita waktu membacanya tuh mau disedih lah, terbawa suasana bacaan. Amun cageran bejugit baca Quran karena lagu dangdut. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Biar seorang kan bisa nang kariha, nang penting lagu itu model ada nada sedihnya. Jangan lagu Ar-Rahman. Misalnya kalau kemudian anu itu budu kayak orang apa besarik-sarik ha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'ul Qur'an ma talafat alaihi qulubukum. Fa idza ikhtalaftum fihi faqumu. Baca oleh kalian akan Quran, ma talafat alaihi qulubukum, sesuatu yang berhimpun atasnya hati kalian. Jadi bila kita hartan baca Quran tuh hati asa nyaman aja terusakan. Fa idza ikhtalaftum fihi, maka apabila berselisih kalian fihi pada Quran itu, maksud berselisih hati, muntung aja membaca hati ke dada. Faqumu, maka berdirilah kalian. Nah, Nabi menyuruh ampih itu. Jadi baca Quran terus selama hati itu menyatu lawan nang dibaca nih. Tapi bila berselisih, hati ini kadede lagi hanya muntung. Artinya kadede nyaman nih, kadede nyaman. Berarti Allah Ta'ala tuh kadede hendak memandiri kita. Dan tubat kita dulu ampih, tubat banyak istighfar, banyak minta ampun. Karena hakikatnya Quran itu kalam Allah. Bila kita membaca Quran, hakikatnya kita berpandiran lawan Allah. Bila kita kada nyaman, berarti Allah Ta'ala kada tuju mandiri kita. Gitu. Jadi bila merasa kada nyaman tuh, ampih dahulu, banyak istighfar, minta ampun lawan Allah. Artinya apa? Kita ini banyak dosa, minta ampun lawan Allah. Sakira apa? Sakira Allah Ta'ala hakun memandiri kita. Sakira Allah Ta'ala senang berpandiran lawan kita. Gitu. Kemudian iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.